Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Amelia dengan NIM 6419038 dari kelas 644B01 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi operasi produksi. Strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang memberikan keseluruhan pengarahan atau dorongan bagi pengambilan keputusan agar searah dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada visi, misi, strategi, dan taktik. Visi yaitu suatu pandangan atau gambaran kita untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Kedua, ada misi. Misi yaitu segala sesuatu atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut. Ketiga, ada strategi. Strategi adalah suatu rencana yang tepat untuk mewujudkan tujuan jangka panjang agar memenangkan suatu penguasaan. Yang keempat, ada taktik. Taktik yaitu suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk melaksanakan strategi tersebut. Selanjutnya ada tahapan-tahapan strategi. Tahapan-tahapan strategi memiliki 3, yaitu 1. Perumusan strategi, yaitu tahap awal yang dilakukan pada proses manajemen strategi. Biasanya perumusan strategi ini meliputi pengembangan visi misi, merumuskan tujuan jangka panjang, memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Yang kedua, implementasi strategi, yaitu dalam kegiatan ini biasanya dilakukan pengembangan strategi, pendukung struktur organisasi yang efektif, dan mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan. Yang ketiga, penilaian strategi. Penilaian strategi yaitu untuk melihat penilaian apakah strategi yang dilakukan ini sudah benar atau tidaknya. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa bedanya peran dan manfaat. Peran itu sendiri adalah aspek dinamik dari kedudukannya, yaitu seseorang atau perusahaan yang melaksanakan hak dan kewajibannya. Sedangkan manfaat adalah sesuatu yang berguna atau menguntungkan untuk diri kita ataupun untuk perusahaannya tersebut. Selanjutnya ada peranan strategi bagi perusahaan. Pada umumnya, peranan strategi bagi perusahaan itu sangat banyak, tetapi di sini saya akan membahas 3. Yang pertama, memberi arah jangka panjang yang akan dituju. Maksudnya memberi arah jangka panjang yang akan dituju itu, dengan adanya strategi bagi perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memperoleh jangka panjang pada umumnya. Yang kedua, membuat sesuatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Jadi yang tadinya perusahaannya itu lebih dominannya down atau tidak aktif, maka dengan adanya atau merancang suatu strategi, maka perusahaan akan menjadi lebih aktif lagi. Yang ketiga, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Jadi biasanya untuk karyawan-karyawan yang sudah lama di perusahaan, biasanya itu mereka itu merasakan suatu kebosanan. Nah, jadi dengan adanya strategi yang dibuat oleh perusahaan, strategi baru-baru itu membuat inovasi baru dan membuat mereka menjadi lebih semangat lagi. Selanjutnya ada manfaat strategi bagi perusahaan. Pada umumnya manfaat strategi pada perusahaan itu banyak. Di sini saya akan membahas 3 manfaat strategi. Yang pertama, strategi ini dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi perusahaan. Dengan adanya rangkaian strategi, dengan adanya pembuatan strategi, maka suatu perusahaan akan lebih mudah mengambil keputusan yang terbaik bagi perusahaannya. Yang kedua, meningkatkan kinerja yang ke arah lebih baik. Dengan adanya strategi, maka manajemen perusahaannya tersebut akan lebih baik kinerjanya dan mendapatkan lebih mudah keuntungan. Yang ketiga, memahami lingkungan yang berubah. Dengan adanya strategi pun, perusahaan akan mengetahui atau memprediksi apa yang ada perubahannya pada masa yang akan datang.
Selanjutnya ada strategi dalam operasi. Yang pertama, rancangan produk atau produk design. Yang kedua, rancangan kualitas produk atau quality design. Yang ketiga, rancangan pengolahan atau proses design. Yang keempat, penentuan lokasi kegiatan atau location. Yang kelima, rancangan tata letak atau layout design. Selanjutnya, kita akan membahas tentang efektif, efisien, dan produktivitas. Efektif yaitu upaya pemenuhan output aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian tujuan proses yang kita inginkan. Yang kedua, efisien. Efisien yaitu memperhitungkan penggunaan seminimal mungkin untuk mendapatkan efek yang diinginkan atau sasaran yang diinginkan. Yang ketiga, produktivitas. Produktivitas yaitu kemampuan seseorang atau sistem ataupun perusahaan yang akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya ada pengukuran produktivitas. Apa sih pengukuran produktivitas? Pengukuran produktivitas adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengukuran atau menilai dan mengetahui apakah produktivitas tersebut sudah sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang industri dan operasional. 1. Ada sektor primer atau ekstraktif, yaitu sektor yang mencangkup berbagai aktivitas ekonomi. Yang utama adalah mengekstraksi bahan baku atau sumber daya alam dan pertumbuhannya, dan melalui proses reproduksi industri primer selanjutnya diklasifikasikan sebagai industri ekstraktif. Contohnya di bidang perikanan, biasanya itu ada budidaya ikan. Selanjutnya, yang kedua, ada sektor manufacturing, yaitu penciptaan barang pada bidang manufaktur dan konstruksi. Contohnya, tekstil ataupun elektronika. Yang ketiga, sektor tertier, yaitu penciptaan jasa yang dikelompokkan ke dalam industri jasa, perdagangan, dan distribusi. Contohnya itu perdagangan besar ataupun transportasi. Dan yang terakhir, saya akan memberikan contoh penerapan strategi pada kondisi saat ini agar perusahaan tetap bertahan. Yang pertama, kita harus memberikan distraksi yang positif atau pendekatan yang positif. Misalnya, kita harus memikirkan bagaimana supaya kita dapat memberikan distraksi yang positif pada masyarakat. Contoh, menceritakan mengenai kepedulian kita terhadap masyarakat atau audiens sekitarnya. Yang kedua, metode pemasaran kita yang sekreatif mungkin. Kita harus membuat metode pemasaran kita dengan sekreatif mungkin agar banyak audiens yang tertarik kepada perusahaan kita. Yang ketiga, lakukan transaksi secara online. Yang biasanya atau pada umumnya kita melakukan transaksi secara tunai, kita harus bisa beralih kepada non tunai, semisal kita transfer ataupun lainnya. Dan yang terakhir, alihkan strategi penjualan ke online. Dengan biasanya kita melakukan pemasaran secara membuka bazar di lapangan terbuka, sekarang kita bisa langsung menggunakan internet. Bisa kita melalui Instagram, Twitter, WhatsApp, atau yang lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.